Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan keempat ini kita akan bahas yaitu materi heuristic search. Heuristic search merupakan suatu strategi untuk melakukan proses pencarian secara selektif dan dapat memandu proses pencarian yang memiliki kemungkinan sukses paling besar, namun dengan kemungkinan mengorbankan kelengkapan atau kompleteness. Heuristic search yang akan kita bahas nantinya cukup 3 saja. Yang pertama yaitu generate and test atau pembangkitan dan pengujian. Yang kedua itu hill climbing atau pendakian bukit. Yang nanti terbagi dua, yaitu ada namanya itu simple climbing dan ada namanya itu steepest ascent hill climbing. Yang ketiga yaitu best first search. Baik, kita masuk pada metode yang pertama pada heuristic search, yaitu metode generate and test. Metode generate and test merupakan penggabungan antara DFS dengan backtracking atau pelacakan mundur, karena solusi harus dibangkitkan secara lengkap sebelum dilakukan tes. Algoritma dari generate and test yang pertama, bangkitkan suatu kemungkinan solusi. Yang kedua, uji apakah solusi tersebut merupakan solusi yang bisa diterima. Yang ketiga, jika solusi ditemukan, keluar. Jika tidak, ulangi langkah yang pertama. Baik, kita masuk ke dalam contohnya, yaitu kita cari dari contoh di sini, yaitu kita cari rute yang terpendek pada jalur ini. Diketahui 12 kota A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, Z, dan di sini ada jarak-jarak pada masing-masing kota, yaitu dari A ke B, B ke D, D ke E ke G, G ke J, J ke K, kemudian G ke Z, G ke H, H ke Z. Ya, jadi di sini nantinya kita akan mencari jalur mana yang harus kita lalui agar nantinya dapat mencapai tujuan. Dan tujuan di sini nantinya kita akan mencapai ke kota Z nantinya. Berarti kita awal dari A, kemudian nantinya kita akan sampai ke tujuan itu Z, yang mana nantinya kita akan mencari rute terpendek dari mencapai tujuan Z di sini. Untuk menjawab pertanyaan dari contoh di situ, itu kita gunakan algoritma DFS untuk menemukan alternatif solusi. Jadi alternatif solusi yang diperoleh dengan DFS atau Deep First Search yaitu ada 4 jalur terpendek. Ya, yang pertama dari A ke B, B ke D, D ke E ke G, G ke Z. Yang kedua yaitu dari A ke B, B ke D, D ke E ke G, G ke H, H ke Z. Yang ketiga yaitu dari A ke C, C ke E ke G, G ke Z. Kemudian jalur yang keempat yaitu dari A ke C, C ke E ke G, G ke H, H ke Z. Kemudian setelah kita dapatkan jalur-jalurnya, kemudian kita lakukan pengujiannya, yaitu kita jumlahkan dari ke 4 jalur sini dan nantinya kita bandingkan dengan jalur tersebut. Dan kita coba untuk menjumlahkan dari jalur yang pertama, yaitu dari A ke B, B ke D, D ke E ke G, G ke Z, yaitu
dari A ke B itu jaraknya yaitu 4. Ini ya, dari A ke B jalur jaraknya yaitu 4. Kemudian B ke D jaraknya 3, D ke E jaraknya yaitu 4, E ke G jaraknya 6, G ke Z jaraknya yaitu 7, dan kita jumlahkan itu menjadi 24, dan kita jadikan ini sebagai solusi awalnya. Jadi dapatkan solusi awal jarak kota sampai ke tujuan itu 24. Kemudian kita lakukan yaitu pada iterasi yang kedua, yaitu kita bangkitkan solusi pada jalur yang kedua, yaitu dari A ke B, B ke D, D ke E ke G, G ke H, H ke Z. Yaitu kita dapatkan jumlah dari jalur tersebut yaitu ada 25, dan kita bandingkan dengan jalur yang pertama, yaitu jalur pertama itu lebih kecil daripada jalur yang kedua. Jadi jalur yang kedua ini lebih besar daripada jalur pertama. Jadi di sini untuk solusi sementaranya tetap kita pakai yaitu jalur yang pertama. Kemudian kita coba untuk jalur yang ketiga, yaitu dari A ke C, C ke E ke G, G ke Z. Yaitu kita jumlahkan jaraknya ya, dari A ke C itu jaraknya 5, C ke E jaraknya 3, E ke G jaraknya 6, G ke Z jaraknya yaitu 7, dan kita jumlahkan itu ada 21, dan kita bandingkan dengan solusi sementara, yaitu tadi solusi sementara jumlahnya yaitu 24. Ini ya 24, itu kita bandingkan dengan jalur yang pertama, yaitu dimana jalur yang ketiga ini itu lebih kecil dibanding jalur yang pertama. Jadi kita jadikan jalur yang ketiga ini untuk solusi sementaranya. Kemudian kita pakai ke jalur yang keempat, yaitu dari A ke C, C ke E ke G, G ke H, H ke Z, dan kita jumlahkan dari jalur tersebut jaraknya yaitu menjadi 22, dan kita bandingkan dengan pada jalur yang ketiga, itu jumlahnya itu lebih besar daripada jalur yang ketiga ini, dan akhirnya kita dapatkan yaitu solusi yang harus dilewati, yaitu dari A ke C, C ke E ke G, G ke Z. Kita masuk pada metode yang kedua pada heuristik, yaitu hill climbing. Metode hill climbing merupakan umpan balik prosedur pengujian yang dilakukan untuk membantu menentukan solusi yang bisa langsung dihilangkan dalam ruang pencarian. Ada dua macam teknik hill climbing, yaitu simple hill climbing yang kedua steepest ascent hill climbing. Algoritma dari simple hill climbing itu mulai dari keadaan awal melakukan pengujian jika tujuan berhenti. Jika tidak, keadaan sekarang menjadi keadaan awal. Yang kedua, lanjutkan sampai solusi ditemukan. Cari aturan yang belum digunakan. Gunakan untuk memperoleh keadaan baru. 4. Evaluasi keadaan baru. Jika keadaan baru itu sama dengan tujuan, maka keluar. Jika bukan tujuan, tapi nilainya lebih baik dari keadaan sekarang,
keadaan baru sama dengan keadaan sekarang. Jika keadaan baru tidak lebih baik dari keadaan sekarang, lanjutkan iterasi. Ini contoh kasus dari simple climbing, yaitu pada puzzle ada 8 kotak, di mana keadaan awal posisi angkanya seperti ini, sedangkan tujuan yang kita peroleh nantinya yaitu posisi angkanya itu seperti ini. Dan di sini diberi aturannya. Aturan yang pertamanya yaitu gerakan kotak kosong ke atas, kedua gerakan kotak kosong ke bawah, ketiga gerakan kotak kosong ke kanan, yang keempat gerakan kotak kosong ke kiri. Dan di sini kita harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada di sini dan kita gunakan metode simple climbing untuk mencari posisi puzzles yang diharapkan di sini. Untuk menjawab pertanyaan kasus tersebut, maka kita mulai dari iterasi yang pertama. Iterasi yang pertama ini kita manfaatkan dari aturan-aturan yang telah ditentukan di sini. Itu pada iterasi yang pertama, pada aturan yang pertama, yaitu di sini posisi keadaan awal yaitu seperti ini, yaitu posisi keadaan sekarang di sini atau awal di sini. Ini menjadi posisi benarnya itu ada 5, yaitu posisi benarnya angka yang 1, 2, 3, 7, dan 8 itu posisi benar. Itu sudah menjadi posisi benar, itu ada 5. Dan kita gunakan aturan ke-1, yaitu gerakan kotak kosong ke atas. Berarti kita pindahkan posisi 1 ini ke bawah, dan menjadi posisi benarnya itu ada 4. Dan jika kita bandingkan dengan keadaan sekarang, maka posisi benar keadaan sekarang itu lebih banyak daripada posisi benar keadaan selanjutnya di sini. Kemudian yang kita gunakan selanjutnya pada aturan yang keduanya, yaitu masih yang seperti ini. Dan kita ganti dengan aturan yang kedua lagi. Aturan kedua yaitu gerakan kotak kosong ke bawah. Berarti kita pindahkan posisi 7 ini ke atas. Dan kita lihat posisi benarnya itu menjadi 4. Posisi 1, 2, 3, dan posisi angka 8. Dan kita bandingkan posisi benarnya itu lebih banyak keadaan sekarang daripada keadaan selanjutnya. Tapi tetap kita pakai posisi puzzle keadaan sekarang, dan kita gunakan lagi yaitu aturan yang ketiga. Aturan ketiga yaitu gerakan kotak kosong ke kanan. Berarti kita pindahkan posisi angka 4 di sini ke kiri, dan kita kosongkan kotak kosong ke kanan di sini. Dan kita lihat posisi benar itu lebih banyak, yaitu ada 6, yaitu posisi benar angka 1, 2, 3, 4, 7, dan 8. Dan di sini posisi benar keadaan selanjutnya itu lebih banyak daripada posisi benar keadaan sekarang. Dan posisi keadaan selanjutnya di sini ini akan kita gunakan untuk keadaan sekarang lagi, karena posisi benarnya itu lebih banyak daripada keadaan sebelumnya di sini. Dan kita pakai keadaan yang baru ini menjadi keadaan sekarang lagi.
Kemudian masih pada iterasi yang pertama, kita gunakan aturan yang keempat. Aturan keempat yaitu gerakan kotak kosong ke kiri, yaitu kita pindahkan posisi 4 di sini, posisi 4 ini ke kanan sehingga kotak kiri ada yang kosong, dan kita bandingkan posisi benarnya, itu keadaan yang selanjutnya ini itu lebih kecil daripada keadaan yang sebelumnya di sini. Berarti tetap kita pakai keadaan sekarang ini menjadi keadaan yang kita pakai selanjutnya, karena aturan yang sudah habis kita gunakan, kita pakai iterasi yang kita lanjutkan iterasi yang kedua, itu kita gunakan keadaan sekarang yang posisi benarnya 6, dan kita gunakan aturan-aturan yang tadi, yaitu mulai dari aturan yang pertama, yaitu gerakan kotak kosong ke atas. Berarti yang bisa kita kosongkan kotak atasnya, yaitu angka posisi 2 lagi, dan kita lihat posisi benar itu ada 5, dan kita bandingkan dengan keadaan sebelumnya, maka keadaan sebelumnya ini lebih banyak daripada keadaan baru di sini, dan tetap kita pakai keadaan sebelumnya ini menjadi keadaan sekarang, dan kita gunakan aturan yang kedua lagi, yaitu gerakan kotak kosong ke bawah, yaitu kita pindahkan posisi 8 ini ke atas, dan kita lihat posisi benar pada keadaan baru di sini itu menjadi 5, dan kita bandingkan posisi benar keadaan sebelumnya itu lebih banyak daripada posisi benar keadaan baru. Selanjutnya kita gunakan aturan yang ketiga lagi. Aturan ketiga yaitu gerakan kotak kosong ke kanan, dan kita pindahkan posisi angka 5 di sini ke arah kiri, dan kita kosongkan kotaknya ke kanan, dan kita lihat posisi benar keadaan baru di sini ini menjadi 7, yaitu pada posisi benarnya ada posisi angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, 7, dan angka 8, dan kita bandingkan keadaan sebelumnya dengan keadaan baru, itu posisi benar keadaan baru itu lebih banyak daripada keadaan sebelumnya, dan sekarang kita ganti keadaan baru di sini menjadi keadaan sekarang lagi, karena posisi benar itu lebih banyak, yaitu 7. Kemudian kita gunakan aturan yang keempat, masih iterasi yang kedua, itu aturan yang keempat itu gerakan kotak kosong ke kiri, itu kita pindahkan posisi 5 ini ke kanan sehingga kotak kiri di sini kosong, dan kita lihat posisi benar itu ada 6, dan kita bandingkan keadaan sebelumnya, itu posisi benarnya lebih banyak daripada posisi benar keadaan baru, dan tetap kita pakai keadaan sebelumnya ini menjadi keadaan sekarang, karena aturannya sudah habis. Berarti kita lanjutkan iterasi yang ketiga, kita mulai lagi aturan yang ke satu lagi, yaitu gerakan kotak kosong ke atas, kemudian kita geser, yaitu posisi 3 di sini kita pindahkan ke bawah, dan kita lihat posisi benarnya itu ada 6,
Jika kita bandingkan keadaan sebelumnya dengan keadaan sekarang, itu posisi benar keadaan sebelumnya itu lebih banyak daripada keadaan baru di sini. Dan tetap kita gunakan keadaan sebelumnya ini menjadi keadaan sekarang. Dan kita gunakan aturan yang kedua lagi, yaitu gerakan kotak kosong ke bawah. Berarti kita pindahkan posisi dari angka 6 ini ke atas dan kita kosongkan yang bawah kotak kosong bawah ini. Dan kita lihat posisi benar itu ada 8. Dan di sini kita lihat posisi benar dari keadaan baru itu lebih banyak dari posisi benar keadaan sebelumnya. Dan kita lihat karena keadaan baru di sini menjadi keadaan sekarang, dan kita lihat itu sudah mencapai posisi dari tujuan kita, yaitu posisi benarnya itu sudah 8. Berarti kalau sudah sampai posisi keadaan tujuan, maka pencarian tersebut dihentikan. Itu cara dari simple hill climbing. Kemudian kita masuk yaitu teknik kedua pada simple hill climbing, yaitu steepest ascent hill climbing. Itu algoritma dari steepest ascent hill climbing. Mulai dari keadaan awal, lakukan pengujian jika tujuan berhenti. Yang kedua, kemudian jika tidak, keadaan sekarang menjadi keadaan awal. Yang kedua, lanjutkan sampai solusi ditemukan. A. Tentukan SUCC sebagai nilai terbaik. B. Kerjakan semua aturan untuk keadaan sekarang. Gunakan aturan dan keadaan baru. Evaluasi keadaan baru. Jika tujuan, maka keluar. Jika bukan, bandingkan nilai SUCC. SUCC ini yaitu keadaan nilai posisi yang paling banyak. Jika tidak, keadaan baru sama dengan SUCC. Jika tidak, SUCC tidak berubah. Jika SUCC lebih baik dari nilai keadaan sekarang, maka SUCC ini menjadi keadaan sekarang. Ini contohnya, kasusnya sama seperti yang tadi, tapi kita gunakan steepest ascent hill climbing. Dan di sini kita lihat cara penyelesaiannya nggak beda dengan simple hill climbing, yaitu pada iterasi yang pertama itu keadaan sekarang menjadi keadaan awal, dan keadaan sekarang itu seperti ini. Itu posisi benarnya ada 5, dan kita langsung melakukan aturan yang pertama di sini. Aturan pertama, aturan kedua, aturan yang ketiga, dan aturan yang keempat. Itu aturan yang pertama dari keadaan sekarang ini, yaitu gerakan kotak kosong ke atas. Berarti kita pindahkan posisi angka 1 ini ke bawah. Kemudian aturan yang kedua itu gerakan kotak kosong ke bawah. Berarti kita geser posisi angka 7 di sini, dinaikkan ke atas, dan posisi benarnya itu ada 4. Kemudian aturan yang ketiga itu gerakan kotak kosong ke kanan. Itu kita pindahkan posisi angka 4 di sini ke kiri ini. Jadi kotak kosong ke kanan.
Kemudian kita pakai aturan yang keempat. Aturan keempat ini tidak dikerjakan karena pada aturan keempat itu gerakan kotak kosong ke kiri tidak ada dan tidak bisa kita lakukan gerakan kotak kosong ke kiri pada keadaan sekarang di sini. Dan apabila kita lihat posisi benar pada keadaan selanjutnya di sini dari aturan 1, 2, dan 3 itu kita bandingkan mana yang lebih banyak, yaitu pada iterasi yang pertama itu aturan yang ketiga itu posisi benarnya itu lebih banyak, yaitu ada 6, dan kita jadikan pada keadaan selanjutnya pada aturan yang ketiga di sini menjadi keadaan baru di sini. Pada iterasi yang kedua di sini, yaitu kita lakukan lagi, itu kita gunakan aturan yang pertama, gerakan kotak kosong ke atas, itu kita kosongkan posisi angka 2 ini ke bawah. Kemudian gerakan kotak kosong ke bawah, ini keadaan aturan yang pertama gerakan kotak kosong ke atas, berarti kita pindahkan posisi angka 2 di sini. Kemudian keadaan aturan yang kedua gerakan kotak kosong ke bawah, berarti kita pindahkan posisi angka 8 ini ke atas hingga kotak kosong ke bawah. Kemudian aturan yang ketiga gerakan kotak kosong ke kanan, berarti kita pindahkan posisi angka 5 ini ke kiri di sini hingga kotak kosong kiri. Kemudian aturan yang keempat gerakan kotak kosong ke kiri, berarti kita pindahkan posisi 4 ini ke kanan sehingga kotak ke kiri ini kosong. Dan kita lihat pada aturan iterasi yang kedua ini, yaitu pada aturan 1 posisi benarnya ada 5, aturan yang kedua posisi benarnya ada 5, aturan yang ketiga posisi benarnya itu ada 7, aturan keempat posisi benarnya ada 5. Dan kita bandingkan dengan keadaan sekarang, itu posisi benarnya 6, dan kita cari mana posisi benar yang lebih banyak, yaitu posisi benarnya yang lebih banyak yaitu pada aturan yang ketiga, yaitu posisi benarnya ada 7, dan ini akan menjadi keadaan baru nantinya karena belum mencapai tujuan kita, belum mencapai susunan angka dari tujuan kita. Dan kita lanjutkan iterasi yang ketiga lagi, itu kita gunakan posisi benar yang 7 ini. Kemudian kita gunakan aturan-aturannya lagi, yaitu aturan yang pertama yaitu gerakan kotak kosong ke atas, itu kita pindahkan posisi angka 3 ini ke bawah sehingga kosong kotak atasnya. Kemudian aturan yang kedua itu gerakan kotak kosong ke bawah, itu kita pindahkan posisi 6 ini ke atas dan kita kosongkan kotak kosong ke bawah di sini. Dan aturan yang ketiga itu tidak dikerjakan karena tidak dapat kita lakukan, yaitu gerakan kotak kosong ke kanan, karena tidak bisa kita kosongkan ke kanan lagi pada posisi angka di sini. Kemudian aturan yang keempat yaitu gerakan kotak kosong ke kiri, jadi kita pindahkan posisi angka 5 ini ke kanan di sini sehingga kosong ke kiri di sini. Dan kita lihat dari aturan-aturan yang ada,
posisi benar yang lebih banyak yaitu pada aturan yang kedua di sini, yaitu ada 8. Dan di sini pada aturan yang kedua ini kita lihat itu posisi benarnya ada 8, dan kita lihat di sini sudah sesuai dengan tujuan kita. Berarti jika sudah sesuai dengan tujuan kita, maka keadaan di sini dihentikan, sehingga kita sudah menemukan posisi benarnya itu pada iterasi yang ketiga, aturan yang kedua pada steepest ascent hill climbing. Kemudian kita masuk teknik yang ketiga pada metode heuristic searching, yaitu best first search. Metode best first search merupakan kombinasi dari DFS dan BFS. Pencarian diperbolehkan mengunjungi node yang ada di level rendah, asalkan node ini memiliki heuristik lebih baik. Algoritma best first search ini, yang pertama itu buat stack node akar sama dengan node yang pertama. Kedua, jika node pertama bukan tujuan, node dihapus ganti dengan anak-anaknya. Yang ketiga, seluruh node yang ada di stack di sort ascending. Yang keempat, jika node bukan tujuan, ulangi langkah yang kedua. Yang kelima, jika node merupakan tujuan, cari solusi dengan menelusuri jalur dari goal dari goal ke akar. Ini contoh jalurnya sama seperti yang sebelumnya. Itu kita mulai dari A dan tujuannya yaitu ke Z di sini. Dan kita gunakan metode best first search untuk cari rute terpendek. Itu kita mulai dari iterasi yang pertama, itu kita masukkan node A ke dalam stack di sini. Kemudian kita keluarkan A dari stack, dan kita lihat kiranya A di sini bukan tujuan kita. Tujuan kita yaitu Z, dan A di sini mempunyai anak yaitu C dan B, dan kita masukkan ke dalam stack dan kita sort ascending. Ini dia B, C, B dengan jarak 4, C dengan jarak 5 di sini. Kemudian pada iterasi yang kedua kita lanjutkan, itu kita keluarkan B dari stack di sini. Dan di sini kita lihat ternyata B bukan tujuan kita, dan B itu mempunyai anak yaitu D, dan kita masukkan ke dalam stack dan kita sort ascending. Berarti ini dia. Tetap kita gunakan C di sini, D di sini. Selanjutnya kita keluarkan D dari stack dan kita cek kiranya D itu bukan tujuan kita, dan D itu mempunyai anak yaitu E. Kita masukkan ke dalam stack kita. Kemudian kita lanjut lagi ke iterasi keempat, itu kita keluarkan E dari stack dan kita cek E di sini bukan tujuan kita, dan E mempunyai anak yaitu G, dan kita masukkan ke dalam stack di sini dan kita sort ascending. Berarti sini nilai C, ini G lagi. Kemudian kita keluarkan C dari stack dan kita cek kira C bukan tujuan kita, dan C di sini mempunyai anak yaitu E dan F, dan kita masukkan ke dalam stack dan kita sort ascending. Itu di sini
E, F, ya. E dan F. Di sini E dan F-nya yang E dan F-nya itu kita ganti. Kalau tadi yang E ya, ini dia E dan F di sini. Tadi E-nya itu yang jaraknya 4, sekarang E-nya yang jaraknya 3. Dan kita sort ascending F2 dan E3. Kemudian selanjutnya kita keluarkan F dari stack lagi. Ternyata F sini bukan tujuan kita, dan F mempunyai anak yaitu I. Dan kita bandingkan di sini, yaitu dan kita sort ascending yaitu E, I, dan G. Dan kita keluarkan, kita masuk iterasi ke-7, kita keluarkan I dari stack, dan kita lihat ternyata I bukan tujuan kita. I bukan tujuan kita. I di sini mempunyai anak yaitu G. Karena G sudah digunakan pada stack, maka tidak dimasukkan lagi. Kemudian selanjutnya kita langsung iterasi ke-8, yaitu keluarkan I dari stack. Dan kita cek I bukan tujuan kita, dan I di sini tidak mempunyai anak. Dan kita gunakan untuk menghapus induknya lagi. Dan kita lanjutkan lagi, itu kita keluarkan G dari stack. Ternyata G di sini bukan tujuan kita, dan G di sini mempunyai anak yaitu H, J, Z, dan F. Dan kita susun secara ascending yaitu H, J, Z, dan F8. Dan F8. Dan di sini kita lanjutkan iterasi yang ke-10, itu kita keluarkan H dari stack kita. Dan ternyata H bukan tujuan kita, dan H itu mempunyai anak yaitu Z. Dan kita masukkan ke dalam stack yaitu J, Z di sini. Z di sini mempunyai 2. Kemudian kita lanjutkan pada iterasi yang ke-11, yaitu kita keluarkan J dari stack. Dan ternyata kita cek J bukan tujuan kita, dan J di sini mempunyai anak yaitu K. Kita masukkan ke dalam stack di sini. Kemudian selanjutnya kita keluarkan K dari stack, dan ternyata kita cek K di sini bukan tujuan kita, dan K tidak mempunyai anak, dan kita hapus dari induknya di sini. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan iterasi ke-13, itu kita keluarkan Z dari stack kita. Dan ternyata Z merupakan tujuan kita, dan pencairan tersebut dihentikan karena sudah mencapai tujuannya yaitu Z di sini. Kemudian selanjutnya itu kita cari solusi dari pencairan tadi, yaitu sudah mencapai ke Z di sini. Itu kita cari jalur-jalur dari mencapai Z tadi, yaitu solusi yang pertama itu dari A ke B, B ke D, D ke E, E ke G, G ke H, H ke Z. Solusi yang keduanya dari A ke B, B ke D, D ke E, E ke G, G ke Z. Solusi yang ketiganya dari A ke C, C ke E, E ke G, G ke H,
A ke Z. Solusi yang keempatnya dari A ke C, C ke E ke G, G ke Z. Dan kita cari jumlah dari masing-masing jalur yang ada. Itu jalur yang pertama, solusi yang pertama itu ada 25. Solusi kedua, jumlah jalurnya itu ada 24. Solusi yang ketiga, jalurnya itu ada 22 jumlahnya. Solusi yang keempat, jalur jaraknya ada 21. Dan di sini kita lihat yang terpendek yaitu pada solusi yang keempat, yaitu dari A C, C ke E ke G, G ke Z. Berarti kita gunakan jalurnya itu A, C, E, G, dan Z. Baik, demikian pada pertemuan yang keempat ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.